Madrasah Mu'allimat didirikan pada tahun 1918 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi pada saat itu namanya Qismul Arqa, yang muridnya masih bercampur antara mu'allimin dan mu'allimat. Pada tahun 1932 dipisahlah mu'allimin, yang putra itu mu'allimin, yang putri itu mu'allimat. Tokoh pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah, istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Latar belakang didirikannya Madrasah Mu'allimat adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kader ulama, kader pemimpin, dan kader pendidik. Nah, khususnya untuk mu'allimat, maka konteksnya adalah untuk mewujudkan kader pemimpin, pendidik, dan ulama dari kader perempuan. Yang melatar belakangi jelas bahwa kita generasi Muhammadiyah khususnya dan Islam pada umumnya adalah kekurangan kader-kader yang memiliki kompetensi sebagai seorang ulama, sebagai seorang pemimpin, dan sebagai seorang pendidik. Karena pendidikan pada masa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah masih sangat kecil bagi orang pribumi dan sangat sulit khususnya bagi para perempuan untuk memiliki pendidikan yang baik. Perkembangan awal dari madrasah ini yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa pada awalnya memang bercampur antara putra dan putri, kemudian dipisah menjadi sekolah perempuan sendiri yang dinamai dengan mu'allimat. Kalau zaman dahulu namanya Quick School Istri, karena memang sebelum kemerdekaan ya, masa penjajahan Belanda memang menggunakan bahasa Belanda, yaitu Quick School ya. Karena perempuan maka Quick School Istri. Nah, pada saat itu memang pendidikannya adalah masih pendidikan informal, dari rumah ke rumah. Konon cerita santriwati mu'allimat ini diberi materi atau diberi ilmu itu dari rumah-rumah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ada yang disampaikan di ruang tamunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahkan ada yang di dapurnya tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain gitu. Artinya proses perkembangan zaman dahulu memang belum formal, dari masih informal, kelompok-kelompok kecil, kemudian berkembang menjadi pendidikan formal itu kisaran 1930-an lah gitu ya. Itu menjadi sudah pola-pola pendidikan yang meniru style Belanda itu ya, pendidikan formal, dan sampai saat ini sudah diakui pemerintah ya tentunya, karena sejak SK-nya itu sejak 1933 itu sudah mendapatkan SK Kemenak tentang mu'allimat. Tantangan awal dalam masa pendirian tentu karena masih dalam era penjajahan, tentu tidak memudahkan bagi Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengenyam pendidikan yang sempurna atau yang formal. Itu tentu tantangan awal. Tantangan kedua adalah sisi sosiologinya, karena ini adalah para perempuan yang terdidik gitu ya. Jadi banyak yang belum ikut dalam sekolah-sekolah formal ataupun sekolah-sekolah yang khusus para perempuan ini. Jadi mindsetnya masih bahwa yang berpendidikan dan yang terdidik adalah laki-laki. Ya kemungkinan seperti itu ya, karena memang secara umum pada masa sebelum kemerdekaan itu kan memang banyak perempuan-perempuan yang belum terdidik dengan baik. Ya, saya rasa yang cukup berperan aktif adalah jelas dari pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Aisyah dari zaman dahulu, kepemimpinan zaman dahulu sampai sekarang
kita mendapatkan support penuh ya dari keduanya, Muhammadiyah dan Aisyah begitu. Kemudian untuk tokoh-tokoh yang cukup berperan ya jelas ya Jamaah Dahlan, kemudian istrinya Nyai Walidah, ada Siti Munjiah begitu. Itu cukup banyak berperan untuk proses pendidikan ada di Mu'allimat pada eranya. Kontribusi Madrasah Mu'allimat dalam proses pendidikan di bangsa ini tentu sangat banyak ya. Artinya umur yang sudah sampai 106 tahun dengan proses pendidikan itu berbasis agama, berbasis karakter pendidikan Islam, tentu banyak mewujudkan kader-kader atau generasi-generasi muda yang terdidik. Nah, ini lebih penting lagi bahwa yang terdidik ini adalah para perempuan, karena peran perempuan dalam membesarkan dan menguatkan bangsa dan negara ini menjadi sangat penting. Maka kontribusi Mu'allimat dalam konteks pendidikan adalah mampu mencerdaskan dan mampu mendidik, mewujudkan generasi-generasi muda khususnya perempuan yang terdidik dan berkualitas. Peran Mu'allimat untuk persyarikatan tentu banyak. Selain tadi bahwa kita menjadi anak panah persyarikatan Muhammadiyah ya dan Aisyah, karena memang mereka hadir dari berbagai provinsi, tentu akan banyak mewujudkan kader-kader dari berbagai provinsi. Terus yang kedua bahwa Mu'allimat ini sebagai kader persyarikatan Aisyah dan Muhammadiyah tentu ingin mewujudkan generasinya atau lulusan-lulusannya yang memang aktif dalam persyarikatan. Ini cukup banyak kader-kader kita yang sudah aktif dalam persyarikatan maupun angkatan muda Muhammadiyah gitu ya. Aisyah, kemudian Muhammadiyah, IPM, IMM gitu ya. Nasyiatul Aisyah, tentu banyak kader-kader kita yang memang sudah menjadi ujung tombak dalam persyarikatan tersebut. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah ke depan tentunya ingin mewujudkan menjadi madrasah yang unggul, atau lebih tepatnya lagi menjadi outstanding school gitu ya. Sehingga bagaimana hal itu bisa terwujud gitu ya, dengan cara untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya dan kemudian sarana prasarananya agar sesuai dengan konteks pembelajaran pada masa kini, karena kita tidak mungkin memakai sarana prasarana yang tertinggal, sehingga kalau tertinggal kita tidak mampu untuk mewujudkan pembelajaran yang baik. Maka harapannya selain peningkatan SDM, maka sarana prasarana menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran dan pendidikan di Mu'allimat.